warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berisik. Berbicara asik, senang sekali kita ketemu lagi ya. Iya. Aduh, setelah berapa tahun? Setelah hampir 27 abad lah. 27 abad. Tua berarti. Gimana kabarmu Min untuk malam hari ini? Aku tetap kuat. Aku seneng loh hari ini. Kenapa? Karena aku bakalan ketemu sama sosok seorang tokoh yang masih muda. Siapa? Kesana kan jadi? Nggak jadi. Nggak jadi? Nggak jadi. Serius? Tadi sempet nyampein WA, WA bahwa Mil sorry nggak bisa datang ke acara malam ini. Oh gitu, mungkin next kali ya. Sempet buat kita, aku secara pribadi sih ada kecewa ya. Karena udah janjian. Udah seminggu loh Udah ini. seminggu. Udah seminggu tapi ternyata beliaunya nggak bisa. Tapi ya sudahlah, karena memang beliau kan juga salah satu tokoh di Pasuruan, jadi kita juga harus menghormati, menghargai kesibukan beliau. Baik deh, jadi rasa kekecewaan ini akan kita ganti dengan kita tetap di sini, tetap bergembira, tetap membahas new normal. Tapi nggak bisa versi santri berarti? Bisa sih. Bisa. Kita coba aja nanti shadow banyak informasi. Gitu ya. Duh, sedih banget loh. Gus Salma nggak hadir. Kenapa? Kamu ngefans banget sama beliau? Banget. Pengen jadi apa? Pengen jadi seperti sosok beliau. Gak mungkin. Ya seperti itulah pokoknya. Ya. Tapi yang jelas kita akan terus di sini ya bahasin masalah new normal. Salah satunya di kalangan pondok pesantren. Bagaimana kolaborasi antara santri dengan pengasuh dan bagaimana penerapan protokol kesehatan selama kembalian santri. Iya, karena itu sangat bahaya sekali ya. Soalnya banyak dan bisa jadi nanti ada klaster terbaru nanti kalau mereka misalnya masuk ke santri. Bisa jadi seperti itu, bahaya sekali. Tapi kita akan bahas ya setelah tidak berikut ini. Jadi tetap di berisik berbicara asik. Tahu nggak dia tadi? Nggak. Mulai dari seminggu yang lalu udah kontak sama Gus Sama. Terus kemudian bakalan jadi nggak bakal jadi sih. Oke, aku bisa Min. Awal bisa. Tadi juga bisa ya. Tadi siang bisa, sore bisa. Tapi tadi Min sore aku ada acara, tapi di rumah aja. Tapi ada keluarga. Kalau misalnya Gus sama Eyang ada acara, pas udah ada janji sih kita terima ya. Bener, sebel nggak sih? Harus kayaknya. Sebel nggak? Tapi kalau tiba-tiba kamu yang ada janji tak lempar kamu dari sini. Kamu begitu sih? Iya dong, beda dong. Loh, beda. Harus beda. Aku itu udah nyiapin banyak sekali pertanyaan yang mau aku kulik sama Gus Sama kan? Salah satunya. Beliau kan masih muda. Oh ya? Beliau masih muda. Lebih tua. Kelihatan ya dari umur? Nggak tahu. Dari wajah kelihatan nggak? Kalau kamu sih 44 ya? Aku bukan. 61. Ya. Baik, masih muda. Terus visioner yang jelas. Sosok Gus Ama ini terngiang di telinga saya beberapa tahun yang lalu. Tapi saya juga belum pernah ketemu sih. Jangan bilang kamu ngefans loh sama beliau. Oh, saya sudah pernah ketemu. Oh, sudah pernah? Sudah pernah ketemu beberapa kali, tapi nggak tahu kalau Gus Ama lupa. Bukan lupa. Apa? Mungkin kamu terlupakan. Oh gitu. Iya, Harilullah. Baik, terus bagaimana? Akhirnya tidak jadi kesini? Dan? Ya nggak jadi kesini. Ya udah kita ngomongin aja normal seperti biasanya gitu kan. Memang benar-benar malam ini kita ngomongin masih new normal. Udah. Nomor tidak dikenal. Bukan. Bersama nih. Ya, jangan diangkat aku aja. Kok kamu? Aku aja gak usah mukri. Gak boleh. Gak usah. Oke, boleh deh. Bukan mungkin gak enak ya. Oke. Aduh, deg aku. Coba. Assalamualaikum, Gus. Gak apa-apa kok, udah apa. Ya udah kalau gak jadi datang gak apa-apa. Bisa. Loh, sudah di depan, Gus. Depan mana? Walah, sudah di mana, Gus? Loh, sudah di depan ini. Walah, ya Allah ya Robbi. Coba. Pakai baju apa? Nggak ngerti aku. Coba saya lihat nanti. Ya wis. Oke, Gus, silakan masuk kayak saya tunggu ya, Gus. Saya nggak bisa turun soalnya kalau. Oh gitu. Oke, baik. Kita tunggu aja di sini. Iya, benar. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Kok ini aku yang nggak boleh? Baik kabarnya, Gus. Santai ya. Hidupnya enakin benar, Gus. Iya. Takutnya nanti kita dihujat sama netizen. Oh gitu. Karena beliau ini kebetulan kalau bersama ini selain pengasuh daripada Pondok Pesantren Baitul Hikmah, beliau adalah ketua pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan yang baru. Masih muda. Baru berapa bulan ya kemarin itu dilantik ya? Baru berapa bulan? Bukan, pikiran saya masih muda tapi sudah jadi pimpinan ketua PCN. Boleh cerita sedikit? Ya, keburu tua ceritanya. Oh, keburu tua. Iya. Padahal sekarang masih
Berat Pak, berat. Masih berat ya? Biar biasa aja. Berat. Enggak ya. Baik ya, suaranya bersama agak keras sedikit biar kedengaran. Oke. Terus terkait sekarang Indonesia langsung oleh Pak Jokowi menyatakan bahwa new normal ini adalah tatanan kehidupan baru, sebuah kehidupan baru yang mau tidak mau harus benar-benar kita jalani, tapi tanpa mengurangi kebiasaan-kebiasaan di tengah pandemi. Seperti kita wajib pakai masker, kemudian juga kita jaga jarak, hand sanitizer-nya dibawa, cuci tangan, betul, kita menghindari kerumunan. Tapi yang jelas buat semua yang nonton acara kita malam hari ini dan seterusnya, semuanya kita dalam keadaan sehat semuanya. Sehat ya, alhamdulillah. Tadi kita udah cek diri masing-masing. Kamu sudah di swab ya? Dia sudah di swab hasilnya. Baik, gue salah satunya di new normal ini adalah santri dan pondok pesantren. Dua kata yang jelas ada hubungannya. Para santri, Bait Al Hikmah sekarang jumlahnya kalau boleh tahu berapa santri sih? Kurang lebih 900. 900 itu dari seluruh Indonesia? Ya, dari Papua ada, dari Riau ada. Paling jauh itu? Yang paling jauh dari Belanda. Bule berarti? Ngobrolnya pakai bule lokal. Ya, turunan campuran. Tapi dia asli Belanda? Warga negara Belanda. Pulang berarti kemarin? Pulang ke Belanda. Pulang. Siapa yang jemput Matikus? Jelimet kamu. Kamu udah bicara asli Yota. Yuk, next Belanda. Ya. Ini menjelang new normal, menjelang kembalian daripada santri. Ini kalau kita bicara masalah new normal ini masih ada ketakutan. Ketika masyarakat terus kemudian ini masyarakat kok balik sana, soal kalau nesin terpapar Gus Ahmad sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Ya, sebelumnya supaya nggak terlalu menakutkan, saya ingin mengapresiasi dulu acara ini, acara berisik ini. Berisik itu berbicara asik. Iya. Tapi yang muncul di benak saya waktu membaca berisik sebenarnya berisi dan asik. Ya. Pintar ya nih. Jadi meskipun ide itu mahal tapi saya gratiskan. Alhamdulillah ya Allah. Gak perlu bayar royalti. Gak perlu lah Gus ya. Tapi bisa diedit ya. Berbicara, berisi dan asik. Berisi dan asik. Enggak, kita tambahin. Rasakan kuat kita sedih konten. Gimana? Ya, jadi untuk pesantren, memang pesantren itu bukan lembaga yang anti perubahan. Ini yang penting untuk dicatat masyarakat. Pesantren itu selalu mengadopsi kebiasaan baru yang baik. Jadi kebiasaan baru yang baik adalah suatu kebaikan. Tidak ada salahnya untuk kita adopsi. Nah, di era pandemi seperti ini, memang ada beberapa kekhawatiran. Ada orang tua yang merasa nanti anaknya bagaimana hidup di pesantren dengan kondisi yang seperti itu. Ada yang menginginkan untuk menunda kembali ke pondok pesantren. Masih ada was-was lah. Ya, artinya kekhawatiran itu wajar lah. Tapi kami di pesantren punya filosofi begini. Untuk menghadapi sesuatu, apalagi penyakit, kita seimbangkan akal dan tawakal. Ngerti? Enggak. Akal dan tawakal ya. Jadi akal itu adalah sebuah antisipasi melalui protokol, melalui aturan. Itu kan rencana ini. Rencana akal dari pikiran ya. Tapi kita nggak akan pernah bisa tenang kalau kita nggak punya tawakal. Kamu akalnya apa tawakalnya? Nah, sekarang kan ada dua madhab tuh. Sekarang kan ada dua madhab. Madhab yang hanya akal saja, ada madhab yang tawakal. Kita ini harus menyeimbangkan, harus menggabungkan. Jadi pesantren ini tempatnya ibadah, tempatnya wirid, tempatnya hizib, tempatnya tirakat. Tapi kita meskipun begitu tetap mematuhi protokol yang ada. Saya langsung nggak takut sama corona. Tetap nurut pemerintah, tapi tetap juga tawakal karena ibadah. Gitu. Tapi persiapannya sejauh ini menjelang kembalian santri? Ya, kami di pesantren kebetulan juga sudah berkoordinasi dengan gugus tugas pemerintah. Kita ajak rapat, bahkan kita membentuk tim satgas khusus pesantren.
Dia sendiri. Jadi kita membentuk Satgas khusus pesantren ini untuk merumuskan protokol-protokol khas pesantren. Ya. Kenapa ada khas pesantren? Karena memang kita harus juga memahami kearifan lokal masing-masing pesantren. Punya ciri masing-masing. Punya ciri masing-masing, punya kemampuan masing-masing, punya infrastruktur masing-masing. Jadi kita menyesuaikan bagaimana pesantren dengan infrastrukturnya itu bisa memaksimalkan upaya pencegahan corona. Jadi benar-benar ada aturannya juga masuk pesantrennya ya Gus ya. Kalau tiba-tiba ada santri yang tiba-tiba sakit. Apa? Ya. Jadi secara teknis bisa saya jelaskan seperti ini. Kita himbau santri sebelum kembali untuk melakukan karantina selama 14 hari di rumah. Jadi nanti ketika santri kembali, dia akan membawa surat pernyataan isolasi. Surat pernyataan isolasi. Wajib itu. SPI ya. Yang kedua, surat keterangan sehat. SKS ya. Ya. SKJ-nya nggak Nah, kemudian baru setelah itu dia masuk, nanti di pondok pesantren ada proses sterilisasi, masuk bilik, barang-barang juga disemprot, disinfektan. Kemudian dia masuk screening kesehatan, pos kesehatan. Ada banyak tahapan yang harus dilalui oleh Dan itu disediakan langsung oleh pondoknya ya? Ya, oleh pesantren. Bahkan di sebagian pesantren mengadakan rapid test mandiri. Tapi santri juga boleh rapid sendiri, mandiri? Boleh. Tinggal nyodorin tesnya, hasilnya gitu ya Gus ya? Masih diberisik, berbicara asih. Kok pantas ya? Iya. Gantian ya. Oh gantian. Tegun. Oh saya mikir ya. Terus Gusnya di sini, saya di pondok. Oke. Aku. Kamu nggak usah. Nggak usah jadi apa-apa. Cukup di sini aja. Next pertanyaannya adalah Sebelum pertanyaan dulu. Oh iya. Kita mau jelasin bahwasannya Pondok Pesantren Balikma ini. Ya, tadi kita sempat ngobrol ketika di di off tadi ya. Break tadi kita sempat ngobrol bahwa Pondok Pesantren ini sudah menerima balikan santri tanggal 24 Juni. 24, 25, 27, 28. Jadi 4 gelombang ya. Nah, pembagiannya ini seperti apa, Gus? Ya, jadi pertama protokol kita untuk santri yang akan kembali ke pesantren adalah tadi karantina mandiri di rumah. Kemudian nanti ketika datang ke pondok, dia harus membawa surat keterangan sehat. Kalau sudah punya hasil rapid, dia bisa bawa. Kalau belum, dia akan menjalani rapid test di pondok. Disediakan ya Gus ya? Disediakan secara mandiri. Ya. Mahal loh Gus? Enggak. Oh enggak mahal. Ya. Kalau barengan enggak? Kalau saya sebut harga nanti sama pulaan gitu ya. Oh gitu ya. Enggak. Murah kan Gus? Kita kan santri, ikut rapid test. Oh iya. Terus keluar. Apa? Keluar apa? Keluar dari santri. Kamu yakin kamu negatif? Yakin. Kalau aku yakin aku positif. Iya lah, hamil kan? Next Gus terus. Ya. Jadi setelah itu nanti di pondok kita akan siapkan protokol masuk, yaitu screening kesehatan, rapid test, pendataan, bahkan kita juga sudah menitipkan rapor sikap kepada santri ketika mereka pulang. Di situ isinya adalah bagaimana kebiasaan santri ketika di rumah dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian ada daerah-daerah yang mungkin pernah dikunjungi selama liburan, itu juga akan masuk di pendataan kami. Tapi sudah didata semuanya Gus dari 900. Apakah mungkin dari dibawa data nanti disetorkan. Kira-kira itu jujur apa enggak ya Gus? Ya semoga. Kamu kayak teka-teki aja jujur apa enggak? Kalau saya sih yakin, karena kita di pondok itu sudah biasa melatih teman-teman santri self assessment. Ngerti nggak? Menilai diri dari dirinya sendiri. Yo nilai dirimu lah, saya nggak ikut nilai. Benar-benar. Silakan ngasih angka sendiri. Gitu ya. Jujurmu seberapa? Bijak ya. Iya enak banget. Kamu mau ikut beliau? Hah? Jadi santri? Oh boleh, jadi santri kan? Aku belum pernah mondok soalnya. Kamu pengen mondok? Boleh. Biar berubah gitu kan ya. Kali aja ada 14 hari pondok kilat. Oh, sama seperti kayak zaman kita SD dulu ya. SMP kan kita pada pesantren kilat, benar nggak? Benar ya. Kalau cuma 14 hari, insya Allah hanya dapat surat pernyataan isolasi mandiri. Gak apa-apa, gue nganggur di sana. Sudah diisolasi ya, terus di sana stres akhirnya terpapar. Jewenan kalau nyegelape kosong. Itu sudah menjadi nasibmu Bu.
Baik, next Gus. Jangan khawatir nanti pulangnya saya bawa isolasi banyak. Itu bukan isolasi Gus, ya. Itu lab. Lakban. Oh ya lakban. Gak apa-apa, memang nasib saya seperti itu. Jadi nanti juga ketika santri masuk, kita berlakukan karantina lagi selama 2 minggu di pesantren. Artinya itu nggak apa-apain Gus? Oh enggak, tetaplah kegiatan. Tapi protokol jaga jarak, kemudian masker, ya itu tetap dilaksanakan. Bahkan di masjid saat beribadah kita akan beri jarak dalam shaf. Kemudian kita pastikan ranjang di kamar juga berjarak. Kemudian di kelas langsung menolak kamu. Bukan aku. Ini memastikan. Oh iya. Jadi ini hal-hal yang detail yang memang akan kita persiapkan. Di kelas juga sama, termasuk para staf, guru, pengurus, semuanya kita boleh rapid. dekat-dekat. Semuanya kita rapid. Ya. Gus 900 santri banyak ya. Pasti orang tua juga ikut mengantar. Nah, ini bagaimana orang tua boleh masuk pondok enggak? Tante yang ikut ngantar. Kamu sudah punya anak berapa? Tante aku ini ponakannya kan ikut nganter gitu. Melepas. Kamu bukan pengen nganter santri. Apa? Ponakan kamu pengen ketemu yai. Terus gimana? Ya, jadi boleh masuk orang tua. Sudah tentukan zonasinya dan jumlahnya. Kira-kira jumlah yang kita perkirakan bisa kita atasi, ya kurang lebih 200-an lebih, ya nggak sampai 300 per gelombang. Dan itu sudah kita hitung dengan tenaga yang akan kita butuhkan di pos-pos itu, termasuk juga nanti kira-kira kapasitas parkir. Memang orang tua nanti boleh turun. Boleh turun, mendampingi santri menjalani rapid test. Karena kalau nggak didampingi kadang-kadang ada yang takut. Tapi tidak diperkenankan masuk ke asrama. Gitu ya. Nggak boleh masuk. Jadi cukup di luar saja dan dada ya. Seperti orang hajian. Baik, ini pertanyaanku Mil ya. Sudah sangat jelas sekali seperti apa nanti protokol dari Pondok Bait Al Hikmah. Ini ada pertanyaan. New normal di pesantren sebaiknya dilakukan atas dasar upaya penyelamatan jiwa santri. Dalam ya, penyelamatan. Gitu kan? Jiwa santri dan juga guru. Bukan karena kepentingan-kepentingan yang lainnya. Itu seperti apa Bu Sama atau Pondok Bait Al Hikmah menyikapi hal tersebut? Sepakat sekali. Karena memang gini, kita ini juga harus memberikan pemahaman pesantren itu berbeda. Bahkan sangat berbeda dengan sekolah, ya. Jadi mondok tidak sekedar sekolah, mondok itu lebih daripada sekolah. Makanya harus mondok ya. Jadi betul tadi pesantren justru yang mengamalkan isi lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, jadi kita membina jiwa dan raga, kita menyehatkan rohani selain jasmani. Ini aku pindah di sana. Gitu ya. Tapi nanti mah nggak usia-usia begini. Enggak lah. Tidak ada penutupan. Oh, tidak ada penutupan. Berarti lah santri saya harus sedikit tahu. Yain mau nikah saja di santrinya gitu. Oh begitu ya Gus ya. Jadi sangat apa ya? Memang benar itu ya untuk penyelamatan jiwa santri. Tapi aku kemarin sempat lihat postingannya bersama. Loh, kamu kepo? Loh, ternyata kamu adalah secret of a mayor. Enggak lah, aku followers karena memang ada gue sama kan di Instagram. Sudah saya follow back. Iya, terima kasih. Seneng kan ya? Aku ngecek main Daniel kok mau gak di fallback, mana aku punya bukti kalau pernah follow. Biasa aja. Ini tadi memang deg-deg sampai nangis ketika gue sama tadi bilang nggak jadi ya. Lebay deh kamu. Enggak ya. Jadi gini guys, kemarin ada postingan, iya kalau belajar secara teknologi bisa, tapi ternyata sekolah itu tidak hanya teknologi dan tidak hanya ilmu saja yang didapatkan, tetapi ada yang aku lupa kemarin Iya. Ya guys ya. Teruskan. Sing pintar, ketara sing pinter, nanti sing kemintar. Iya baik. Ya jadi kalau di pesantren itu tidak sekedar pengetahuan yang diajarkan. Tapi pengetahuan yang diamalkan. Ditulis saja. Enggak wis direkam. Oh iya. Yang kedua, kita tidak hanya bicara teori, tapi di sana pembiasaan. Mungkin kalau buku dimanapun belinya bisa. Tapi kalau membiasakan
akhlak yang baik, pembiasaan-pembiasaan yang positif itu kan butuh lingkungan. Nah, lingkungan itu namanya pesantren. Makanya penting untuk tetap eksis di tengah pandemi. Karena memang sekarang kita lihat juga efektivitas belajar online itu patut dipertanyakan. Daring itu ya, Gus. Kalau bahasa kita di pesantren itu gimana anak belajar online? Orang di depan gurunya mereka tidur. Iya, boleh. Gimana santri mau belajar online? Kadang di depan gurunya aja tidur. Iya. Benar. Saya dulu gitu. Anakku ya, gak semangat banget. Saya dulu gitu, Gus. Ya apa ngantuk? Nah, kamu ketawa dari jiwa dan raganya sudah kelihatan. Iya. Terus jadi di depan gurunya aja live ini, kita aja tidur apalagi online. Iya. Jadi harus artinya begini, bukan apa-apa. Kita masih belum terbiasa dengan budaya e-learning. Mungkin di negara-negara lain sudah terbiasa, ya, punya budaya-budaya yang disiplin, Singapura, London, atau Inggris. Mereka meskipun tidak ada pengawasan dari guru langsung, tapi mereka punya kedisiplinan untuk mengikuti e-learning tadi. Kalau di sini kan yang mengeluh orang tuanya. Iya. Karena yang ngerjain PR orang tuanya. Iya benar. Benar loh. Dan itu fakta loh. Iya. Dalam sekolah kok kesel. Kok pinter sih anakku ini. Ternyata sih jawab wong tuh. Begitu ya. Tapi sejauh ini apa namanya keterlibatan terutama Gus Amak sendiri untuk bisa memantau nanti ketika apa namanya 24, 25, 26, 26 bagaimana? Iya, saya insya Allah standby karena kami juga diamanai untuk jadi kepala tim Satgas Pesantren ini untuk mengurusi 2 pondok sebenarnya. Pondok Hikmah dan Pondok Salafiyah. Oke, kita balik lagi ya. Baik. Masih banyak banget yang bakal kita bincangkan. Ada pertanyaan yang lebih berat lagi buat gue sama. Lebih berat dari berat badanku. Jadi buat semuanya tetap di sini di Berisik Berbicara.